Halo semuanya, di sini saya Putri Linggadewi ingin mengajak teman-teman semua untuk kepoin proses berkembangnya kupu-kupu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proses metamorfosis kupu-kupu, di mana kupu-kupu yang biasa kita lihat dan kita ketahui memiliki sayap dengan warna yang cerah dan cantik. Namun sebelum itu terjadi, mereka melalui sebuah proses yang bernama metamorfosis. Metamorfosis ini terbagi menjadi dua, yaitu sempurna dan tak sempurna. Untuk perbedaan dari metamorfosis sempurna dan tak sempurna terletak pada bentuknya di setiap siklus. Metamorfosis sempurna memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap siklusnya, sedangkan tidak sempurna memiliki bentuk yang sama atau hampir sama pada setiap siklusnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada pembahasan mengenai kupu-kupu, di mana kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, yaitu berupa transportasi dari telur, ulat muda, ulat dewasa, kepompong, hingga akhirnya menjadi seekor kupu-kupu dewasa. Metamorfosis kupu-kupu yang berawal dari hanya sebuah telur kecil hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa yang bisa terbang menggunakan sayap indahnya. Berikut ini kita masuk ke tahap-tahap metamorfosis kupu-kupu. Tahap pertama yaitu ketika telur-telur kupu-kupu yang sangat kecil berbentuk bulat dan ada yang berbentuk oval. Bentuk telur ini tergantung kepada spesies dari kupu-kupu tersebut. Biasanya telur-telur ini diletakkan di daun tanaman sehingga sangat sulit ditemukan. Akan tetapi tidak semua kupu-kupu bertelur di atas daunnya. Ada juga yang bertelur di bawah daun, di bunga, bahkan di batang daun. Spesies kupu-kupu yang berbeda juga bertelur pada musim yang berbeda, baik itu pada musim semi, musim panas, ataupun musim gugur, namun semuanya bertelur dengan jumlah yang sangat banyak, agar seandainya ada yang tidak bertahan, ada yang bertahan tergantung spesiesnya, dan ada juga yang menetas hanya beberapa minggu, tetapi ada juga yang menetas ketika cuaca cukup hangat. Pada tahap kedua, larva ketika telurnya menetas, seekor ulat pun keluar yang biasanya ulat tersebut akan hidup dalam waktu yang lama dan hanya akan makan telur kupu-kupu yang berada di atas daun, karena larva muda yang telah menetas tersebut tidak akan memakan semua tipe daun. Hal ini disebabkan oleh ukuran ulat yang sangat kecil, sehingga mereka tidak dapat pergi ke tanaman lain. Akan tetapi, semakin banyak yang mereka makan, maka akan semakin besar pertumbuhan dari badannya. Pada umumnya, ulat dewasa 100 kali lebih besar dari telurnya. Mereka harus makan agar mereka dapat tumbuh dengan cepat. Semakin banyak yang mereka makan akan semakin besar. Mereka akan bertumbuh. Kulit mereka tidak meregang atau tumbuh menjadi kulit lama. Mereka akan mengelupas beberapa kali selama masa pertumbuhan. Peristiwa ini terjadi selama 4 atau 5 kali karena semakin besar ulat bertumbuh maka semakin sedikit pula kulitnya. Selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap kepompong atau pupa. Ketika proses pertumbuhan ulat sudah selesai, mereka membentuk kepompong atau pupa dari luar ulat. Terlihat seakan-akan hanya istirahat dan tidak melakukan apa-apa. Namun sebenarnya ulat sedang berubah dengan cepat di dalam sel-sel yang ada di dalamnya. Larva ini sedang bertumbuh dan akan menjadi kaki, sayap, mata, dan bagian-bagian lainnya dari kupu-kupu dewasa.
Sel-sel dari proses tersebut akan menjadi tenaga untuk sel dewasa yang sedang tumbuh. Kepompong biasanya terletak di bawah cabang pohon di antara dedaunan atau di bawah daun yang bersifat keras agar dapat melindunginya dari predator dan cuaca ekstrim. Tahap ini biasanya berlangsung selama beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Tahap terakhir yaitu tahap dari ketika kupu-kupu dewasa keluar dari kepompongnya. Kupu-kupu dewasa yang sudah selesai berubah di dalam kepompong, maka kupu-kupu dewasa ini akan keluar. Ketika baru keluar dari kepompong, sayapnya yang sangat lembut dan terlipat karena semua bagian tubuh barunya ini harus dimuat di dalam kepompong, maka sayap-sayap tersebut akan dialiri darah yang dipompa ke arah sayap agar kupu-kupu tersebut dapat terbang. Kupu-kupu dewasa yang sudah keluar dari kepompong ini pada awalnya tidak pandai terbang secara alamiah. Namun, kupu-kupu dewasa baru dapat terbang dengan sempurna dalam waktu 3 atau 4 jam. Kemudian akan pergi mencari pasangan untuk berkembang biak. Saat sudah menjadi kupu-kupu, kupu-kupu akan mendapatkan tenaga dari memakan nektar, namun ada juga beberapa spesies yang tidak makan sama sekali. Seekor kupu-kupu dewasa minum nektar menggunakan lidahnya yang memiliki fungsi mirip dengan sedotan. Dan ada juga beberapa spesies kupu-kupu yang tidak pernah menghampiri bunga. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan gizi dari getah pohon, hewan yang sudah membusuk, atau materi organik lain. Kebanyakan kupu-kupu dewasa hanya hidup selama 1 atau 2 minggu, terutama mereka yang hidup di alam liar. Untuk beberapa jenis spesies kupu-kupu yang hibernasi selama musim dingin, dan ada beberapa yang bulan berhibernasi, mereka bermigrasi ke tempat yang suhunya lebih hangat karena pada waktu hidup kupu-kupu yang sebentar, tugas mereka yang paling utama yaitu mencari pasangan. Ketika sudah menemukan pasangan, mereka akan mengalami siklus yang sama dan dimulai dari awal lagi, di mana proses tersebut akan berawal dari telur, kemudian menjadi larva muda, larva dewasa, dan menjadi kepompong. Nah, ternyata di balik kupu-kupu yang indah, mereka melewati banyak fase yang sangat menakjubkan. Sekian video kali ini, semoga dapat menambah wawasan kita semua mengenai ilmu-ilmu seputar pengetahuan alam. Saya Putri Linggadewi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.